Ibu bapak jemaat terkasih Shalom, damai sejahtera dan kebaikan daripada Tuhan boleh terus mengalir di dalam kehidupan kita. Hingga dengan demikian boleh bertemu lagi dengan saya TKS Regina Floren dalam renungan harian GKE Tamiang Layang. Hari ini kita sama-sama merenungkan bagian firman Tuhan, yakni dari Perjanjian Baru Injil Matius, pasal yang ke-23 ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-28. Yakni perihal Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Ibu bapak jemaat terkasih, ketika kita melihat KTP atau kartu tanda penduduk, maka pada bagian agama tertulis dengan jelas agama kita agama Kristen. Namun yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah, apakah terang kekristenan benar-benar mampu kita wujudkan dalam kehidupan sehari-hari, atau hanya sebatas dan sekedar menjadi orang Kristen KTP saja? Agamamu apa? Agama saya Kristen. Boleh lihat KTP. Maka oleh sebab itu hari ini tema perenungan bagi kita yakni Kristen KTP. Kehidupan kita di tengah dunia ini ibarat hidup di tengah panggung sandiwara. Maka oleh sebab itu masing-masing pribadi memiliki lakon peran yang berbeda satu dengan yang lain. Bahkan demikian, kerap kali kita dapat menggunakan topeng di hadapan sesama manusia. Maka oleh sebab itu apa yang dilihat dengan mata kepala kita kerap kali malah berbanding terbalik dengan apa yang ada di dalam lubuk hati seseorang. Maka oleh sebab itu, kedalaman hati umat manusia, siapa yang tahu? Demikian pula kerap kali apa yang dikatakan oleh umat manusia berbanding terbalik dengan apa yang mereka lakukan. Hingga dengan demikian apa yang kita lihat secara lahiriah berbeda dengan apa yang ada dalam ketulusan hati seseorang. Misalnya saja beribadah, memuji memuliakan nama Tuhan, setiap hari Minggu beribadah kepada Tuhan. Namun ketika pulang ke rumah masih ada iri dengki, masih ada kebencian meliputi hati. Bahkan masih ingin meninggikan diri di atas orang lain, menghakimi sesama manusia tanpa ada dasar kasih. Atau setelah menaikkan untayan doa, mengakui dan memohon pengampunan dosa, namun kembali melakukan kesalahan yang sama berulang kali. Matius pasal yang ke-23 ayat yang ke-28 mengatakan, demikian jugalah kamu, di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Matius pasal 23 ini memperlihatkan Yesus mengecam dengan keras orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Bahkan Yesus juga menggambarkan mereka sama seperti sebuah kuburan. Ibu bapak jemaat terkasih, kuburan nampak dari sisi luar terlihat bersih, dilabur putih. Namun ketika melihat dari sisi dalamnya, yang tersisa hanyalah tulang belulang dan berbagai kotoran. Maka oleh sebab itu inilah sikap realita dari orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Mereka benar di hadapan sesama manusia baik dari sisi luarnya, namun busuk dari dalam hati. Maka oleh sebab itu kerap kita katakan, lain di mulut, lain di hati. Lain apa yang mereka lakukan, lain juga apa yang ada di dalam lubuk hati mereka. Demikian juga kita tahu bahwa orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, mereka senang beribadah. Mereka senang dengan persepuluhan. Mereka juga senang mendapatkan penghormatan, duduk di bagian paling depan di tengah rumah ibadat. Namun berbeda halnya dengan hati mereka. Masih terus diselubungi dengan amarah, kebencian terhadap sesama. Masih terus ingin meninggikan, membenarkan diri. Bahkan masih terus tidak memiliki kasih sebagai dasar di atas segala-galanya. Bahkan demikian orang-orang Farisi ahli Taurat tahu dengan benar mengenai hukum firman Tuhan. Namun hanya tahu sekedar mengajarkan
namun tidak melakukan melalui perbuatan. Sikap orang-orang Farisi dan ahli Taurat inilah yang memancarkan orang-orang Kristen KTP. Atau dapat kita pahami, orang-orang yang mengaku benar pengikut Tuhan, namun tidak memancarkan kekristenan dalam kehidupannya. Bahkan demikian, hanya mementingkan apa yang dilihat dari orang lain di sisi luar, namun tidak diselubungi, didasari dengan ketulusan hati. Hingga dengan demikian, orang-orang Farisi ahli Taurat dicap sebagai orang-orang saleh, orang-orang benar di hadapan manusia. Namun bagaimana halnya dengan di hadapan Allah? Hari ini Ibu Bapak jemaat terkasih, kita sama-sama diajak untuk mawas diri, mengintrospeksi diri kita, bahwa bahwasannya kehidupan tidak hanya cukup pada hal-hal lahiriah saja. Hanya cukup beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Hanya cukup menaikkan untayan doa, bahkan memberikan persembahan. Tidak hanya cukup demikian, melainkan dengan terus memelihara hati kita. Hingga dengan demikian dijauhkan dari iri hati, dijauhkan dengan dendam amarah, bahkan juga dijauhkan dengan hal menghakimi sesama manusia, melainkan terus punya dasar kasih bagi Tuhan dan bagi sesama. Hingga dengan demikian Ibu Bapak jemaat terkasih, Tuhan Allah memang Maha tahu. Tidak ada satu hal pun yang tersembunyi di hadapannya. Sesama manusia kita bisa menipu diri, kita bisa menggunakan topeng yang berbeda dengan apa yang ada dalam diri kita. Namun sekali lagi, Tuhan tahu segala-galanya. Hingga dengan demikian, menjadi orang-orang Kristen, menjadi pengikut Tuhan, tidak hanya cukup karena itu agama yang saya peluk dari kecil, maka oleh sebab itu ya saya orang Kristen. Juga tidak cukup hanya pada mengatakan saya orang Kristen, saya pengikut Tuhan, namun tidak disertai dengan perbuatan, melainkan menjadi pengikut Tuhan. Orang-orang Kristen yang sejati di hadapannya adalah kita yang mampu untuk menjaga diri dari sisi luar dilihat oleh sesama manusia, bahkan dari sisi dalam hati kita. Dengan demikian Ibu Bapak jemaat terkasih, dalam menyambut masa-masa Advent pertama, masa penantian, masa pengharapan, kita tidak menjadi umat Kristen KTP sejati, melainkan menjadi Kristen yang benar di hadapan Tuhan. Dengan terus memancarkan terang di tengah kegelapan, dengan terus memampukan diri menjaga apa yang ada dalam diri kita, bahkan apa yang kita keluarkan. Sebab ketika hati kita didasarkan dengan kasih, maka segalanya yang keluar dari mulut bibir, bahkan yang dilakukan adalah hal yang benar dan adalah hal yang baik sesama manusia. Dengan demikian, gunakan terus dasar kasih di atas segalanya. Tuhan Yesus memberkati, bahkan memampukan kita menjadi pelaku firman. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah, Engkau menjadi Raja di atas segala raja. Ungkapan syukur dan terima kasih kami serukan kehadirat Tuhan yang Maha Mulia. Atas kesehatan, kekuatan, bahkan kehidupan penuh dengan berkat kemurahan daripada Tuhan yang terus kami kecap di sepanjang perjalanan kehidupan. Ya Allah Bapa, di dalam nama Yesus, dahaga kami telah dilegakan atas suara kebenaran firman-Mu. Hingga dengan demikian melaluinya kami benar-benar diteguhkan, dikuatkan, dimampukan untuk menjadi pelaku firman sejati. Hingga dengan demikian tidak sebatas menjadi seorang Kristen, menjadi pengikut Tuhan hanya karena agama saja. Bukan juga hanya dengan kata-kata belaka, melainkan diwujud nyatakan dalam perbuatan nyata. Saat ini juga kami berdoa bagi jemaat Muja Allah yang boleh mendengarkan renungan harian ini. Berkat kebaikan Tuhan boleh terus limpahkan. Kesehatan, kekuatan, perlindungan Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan. Bagi jemaatmu yang saat ini sedang terbaring sakit, jamahan tangan Tuhan memberikan pemulihan. Bagi jemaatmu yang merasakan pergumulan, kesulitan hidup, mari Tuhan Engkau kuatkan, bahkan Engkau terus hiburkan.
Bagi jemaatmu yang merasakan sukacita kebahagiaan, ingatkan untuk terus menaikkan ungkapan syukur kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami serahkan kehidupan kami, untayan doa kami di dalam nama Tuhan yang menjadi Raja, Juru Selamat sampai selama-lamanya. Amin.